dia harus ngitung benar-benar DP-nya dia tuh cukup nggak, dan bank mana yang kira-kira akan meng-approve dia dengan kan. Tapi ada juga yang nekat, cukup banyak yang udah 200-300 juta, tetap aja bawah tangan. Melangkah ke sesuatu yang dia nggak kenal bahayanya gitu, gampangin gitu, karena kan ketemu orang yang salah. Hai property lovers, bertemu lagi dengan Stefani dari pembelirumah.com. Yeay! Nah, sekarang aku akan nemenin property lovers semua ini kita untuk sama-sama belajar dan mencari tahu bagaimana cara membeli properti yang aman. Property lovers, pasti kalian ada kan yang pengen banget beli properti tapi bingung bagaimana cara belinya, terus biayanya berapa, prosesnya seperti apa, aman atau tidak, terus kalian harus siapin uang berapa baiknya. Nah, untuk menjawab itu semua, kami dari pembelirumah.com telah menghadirkan tamu khusus untuk bisa membantu kita sama-sama memahami tentang semua hal itu. Tamu spesial hari ini benar-benar sangat bisa menjawab semua hal itu karena beliau sudah memiliki pengalaman kurang lebih 25 tahun di bidang properti. Nah, apalagi khususnya di daerah Bintaro, BSD, Tangerang. Nah, siapakah itu? Kita langsung sambut saja Pak Aloysius. Halo Pak Aloysius, apa kabar? Terima kasih sudah datang lagi ya Pak. Thank you. Wah, sebelumnya kita nih juga ada sempet lihat loh juga ini loh Pak, channel YouTube Bapak. Itu tuh bagus banget tentang properti ya Pak ya. Nah, di situ kita belajar banyak juga, daging banget. Kira-kira boleh ya Pak dibagi-bagi juga ilmunya ke kita. Jadi kita para teman-teman ini yang property lovers mau ada rencana beli rumah, itu kita bisa melakukannya dengan baik, aman, terus kita persiapannya matang. Gitu. Boleh ya Pak ya? Siap. Pak Aloysius, boleh dong kita diceritakan secara singkat kenapa Bapak bikin channel khusus gitu untuk edukasi, apalagi untuk yang kita-kita yang masih awam lah ya, masih kurang paham gitu, untuk cara beli properti yang baik dan aman itu tuh seperti apa? Iya, pertama-tama thank you diundang kembali ke sini, ke pembelirumah.com. Jadi kembali mengenai channel yang saya buat, sebetulnya rada malu sih waktu awalnya mau bikin ya, karena udah seumur saya ngapain jadi YouTuber gitu ya. Tapi tujuan saya bukan jadi soal YouTubernya, karena di praktek saya sebagai notaris hampir 25 tahun, plus pengalaman sebelumnya sebagai lawyer di property developer, saya tuh ngelihat banyak, hampir 90% dari transaksi di kami, artinya pembeli properti datang itu pada saat terakhir. Nah, normal itu. Kan dia ketemu nyari properti, ada siklusnya nanti saya terangkan. Tapi kalau kembali kenapa saya paksakan diri untuk sharing, walaupun nggak sempurna ya, banyak orang lain mungkin lebih bagus dari saya, lebih jago, tapi saya pikir toh saya bisa sharing pengalaman saya ke calon pembeli properti. Kalau udah beli ya sudah, tapi sharing saya itu lebih ditujukan ke orang awam, bukan ke ahli properti atau lawyer atau apa, enggak. Justru saya lihat yang perlu dijembatkan itu si orang awam ini banyak sekali tidak tahu, karena informasi simpang siur di media dan lain-lain itu mereka nggak ngerti yang benar apa. Kedua, masalah properti itu kan sangat lokal banget ya, walaupun ada hal yang sifatnya nasional, tapi kebanyakan secara umum yang kita lihat itu setiap kabupaten sama kota itu agak unik prosesnya. Kenapa? Karena ada unsur BPN, Pemda, kantor pajak. Pokoknya tidak semudah yang dikira orang awam. Nah, persoalannya mereka pada waktu mulai cari properti itu, mereka nggak ketemu orang-orang yang bisa nerangin dengan
Benar, di sisi Hmm. pembeli. Ada sih lembaga konsumen, ada mungkin YouTube channel yang lain. Tetapi nggak spesifik ke orang awam yang pembeli properti. Nah itu yang kenapa saya terus akhirnya, udah gue bikin deh daripada nunggu-nunggu sampai sempurna. Nggak, aku buat sekarang, toh nanti bergulir dari tanya jawab itu kita paling nggak bisa mendampingi mereka di awal sekali. Paling nggak melalui sosial media, melalui YouTube. Sebenarnya gitu sih tujuannya. Hopefully itu membantu ke si calon pembeli supaya pada waktu mulai transaksi, mulai nyari rumah aja udah sadar bahaya, Iya, betul. sadar hal-hal apa yang harus disiapkan, Heeh. apalagi kalau udah sampai mulai keluar uang. Itu Ah yang iya. menurut saya sering kejadian pas datang ke kita, ternyata udah keluar uang 100 juta, Iya 200 juta, benar. Heeh. dan nggak bisa balik lagi karena ternyata Betul. uang mukanya jatuhnya ke orang yang tidak tepat. Ternyata bukan penjual, tapi bapaknya si penjual atau istrinya penjual yang lagi berantem sama suami istri, yang kayak gitu sih. Wah, bagus banget ya Pak. Tujuannya tuh mulia sekali ya Pak. Oh, Untuk mau ya, semoga berbagi berguna. ilmunya kepada teman-teman semua. Terus untuk khususnya orang-orang yang masih belum paham lagi ya Pak ya. Baru pertama kali beli juga itu. Harus hati-hati ya property lovers. Ya sebenarnya bukan cuma pertama ya, tapi dari pengalaman kita dari mulai pertama sampai mungkin maksimum 5 yang jadi gini, orang beli properti kan nggak tiap tahun nih ya. Iya benar. Siklusnya itu biasa di umur 20, 25 mulai mikir-mikir mau beli properti, terus beli Iya. beneran biasa di 25 sampai 30. Setelah itu biasanya sekitar 5 tahun, 7 tahun mulai beli rumah kedua. Nah, kalau dia memang investnya ke properti terus, dia akan lumayan sering. Mm-mm. Nah, tapi namanya sering itu kan nggak sesering beli barang di supermarket. Benar. Jadi mereka walaupun udah 5 kali seumur hidup, artinya sampai umur 50, 60, tetap aja itu bukan orang yang tiap hari urusan sama properti kan. Sehingga dia perlu ada pihak yang ngingetin dia dari awal. Sementara kalau nggak ada pihak yang ngingetin dari awal yang on behalf mereka, artinya mementingkan kepentingan pembeli juga di samping penjual ya, karena yang terekspos risiko kan pembeli, bukan kebanyakan ya 90%. Nah itu alasan kita kenapa kita tujukan pesan ini ke orang-orang awam yang dari mulai belum punya properti, namanya kalau di luar negeri bilangnya first time buyer sampai orang awam lah. Dan ini nggak cocok, tema ini nggak cocok buat lawyer, buat agent yang tiap hari urusannya ini juga, yang intinya bantu jual kan. Orang developer ya pasti nggak gitu cocok. Atau memang dia investor, yang tiap hari memang setahun tuh bisa beli 5, 10, untuk dibeli, dijual lagi, dibeli, bangun, jual. Nah itu yang kita bicarakan ini nggak masuk terlalu basic buat mereka gitu. Nah, tuh kan property lovers, banyak banget hal penting yang Pak Aloysius suka bagikan. Jadi, ingat untuk datang ke channel YouTube Pak Aloysius juga. Dan di-subscribe ya, teman-teman. Oke, melanjut pembahasan tadi nih Pak Aloysius. Kan namanya kalau beli rumah, kita lanjut bahasnya ya Pak ya. Kalau beli rumah kan pasti ada caranya untuk mengikat ya Pak ya. Nah, itu kan gimana caranya kalau kita mau bilang, kita jadi nih beli, kan pasti ada yang namanya uang tanda jadi ya Pak ya, sebutannya ya. Kalau misalnya uang tanda jadi sama DP, itu sebenarnya bukannya sama ya Pak ya? Oh itu sama ya? Enggak, jadi di praktek sebutannya rada beda-beda, tapi nggak ada definisi yang terlalu jelas. Tapi secara umum, uang tanda jadi itu yang kalau kita ke developer misalnya ngasih 1 juta, 5 juta, itu tanda jadi. Tanda serius gitu ya Pak ya maksudnya Oke, jadi ya? Atau kalau di secondary sama, sekitar 5 juta, 10 juta. Tergantung harga rumah, tergantung si calon pembeli nafsu banget enggak. Tapi kalau harga rumah 4-5 miliar atau 3 miliar atau 2 miliar masih cukup wajar pas tanda jadi sekitar 5 juta, 3 juta tanpa terlalu mikir risiko. Artinya si orang itu harus siap hilang ya. Artinya si yang ngasih tanda jadi kan harus yakin ini pemilik belum. Pada umumnya kan belum lihat surat gitu. Iya, berarti ini secondary ya. Kalau untuk primary pada umumnya tinggal lihat developernya bonafit apa enggak gitu. Oh, jadi UTJ dan DP itu beda ya Pak ya? Beda. Kalau konsepnya DP ya? udah lebih gede biasanya. Jadi kalau di surat pesanan pembelian di developer, ini ngomong primary ya, rumah baru,
itu UTJ 5 juta, DP nanti 100 juta, DP kedua 300 juta, DP kesekian 500 juta, sisanya dibayar pakai KPR misalnya. Jadi kalau udah ngomong DP yang gede, tapi itu nggak ada istilah baku. Kalau di luar negeri bilangnya namanya earnest money. Earnest money itu kayak tanda ketulusan bahwa ini gue serius loh. Gitu. Dan itu pun di sana mereka nggak ada yang patokan yang terlalu pasti berapa sih jumlahnya. Kalau di Indonesia, di Tangerang pasti, di Bintaro BSD, yang saya lihat di praktek, orang si penjual nggak mau akan ngasih lihat dokumen kalau belum terima duit tanda jadi. Jadi kayak ayam sama telur kan. Dari sisi si pembeli mau ngasih duit, ragu-ragu nih gimana nih gitu. Jadi mungkin boleh dipikirkan satu solusi ya uangnya dititip aja ke pihak netral, mungkin ke notaris, biasanya sih dalam praktek ke agent. Nah, agent kan ada macam-macam, ada agent yang bonafit, ada agent perorangan, kadang-kadang ya itu udah di situ ada faktor risiko gitu loh. Dan di situ calon pembeli biasa nggak peka ini berisiko nggak sih gitu. Dia cuma mikir, oh ya udah oke lah 5 juta, 10 juta hilang ya nggak apa-apa gitu. Ada yang mikir gitu. Berarti kalau UTJ itu untuk resiko nggak kembali itu bisa hampir 100% ya Pak ya? Dalam praktek jarang, tapi bisa kejadian juga. Jadi pertanyaannya ngapain ambil risiko kayak gitu kan? Jadi kembali lagi ya memang sih akhirnya mereka harus diedukasi melalui sosmed, melalui channel kayak kalian ini, kayak di tempat yang kami buat itu tujuannya supaya jangan melangkah ke sesuatu yang dia nggak kenal bahayanya gitu, gampangin gitu, karena kan ketemu orang yang salah. Istilahnya yang pembeli itu hampir selalu ketemu siapa dulu coba? Yang jualan properti kan? Iya, agent biasanya. Entah yang punya langsung, pokoknya penjual ya. Penjual itu bisa penjual langsung, bisa developer, bisa salesnya, bisa agentnya, tapi semua on behalf penjual. Untuk kepentingan penjual kan, bukan benar. Walaupun di dalam praktek orang-orang itu akan berusaha juga untuk profesional, artinya nggak akan bohongin pembeli, tetapi secara by nature-nya, secara alamiah dia akan di sisi penjual, karena kan terima komisi dari penjual, terus mewakili barangnya dia sendiri, jadi itu yang terjadi di market, sehingga pembeli itu ya kayak nggak ada guide. Dia berjalan kemana kemari, ke sana kemari, tapi ya ketemu orang yang belum tentu membela dia gitu loh, belum tentu memikirkan kepentingan dia. Jadi itu secara nggak langsung kalau kita mau ngecek dokumen si penjual mau nggak mau kita emang harus keluar UTJ dulu gitu ya Pak ya? Iya, dalam prakteknya gitu. Jadi UTJ keluar dulu 5 juta, 10 juta, baru si penjualnya mau datang ke notaris atau ke pihak yang ditunjuk oleh si kedua belah pihak, biasanya notaris, untuk dicek, oh ini oke apa enggak, dan lain-lain. Kalau misalnya nih Pak, kalau mau buat bikin, kan biasanya ada bikin perjanjian nih penjual sama pembeli. Itu baiknya pas sebelum UTJ atau DP gitu Pak? Timingnya gimana ya Pak? Dalam praktek banget ya, dalam praktek yang sering sekali terjadi, UTJ itu biasanya cuma di backup dengan semacam kwitansi sederhana. Udah tanda terima dari cuma kwitansi. Udah terima tanda jadi dari siapa? Si pembelinya untuk tanda jadi untuk rumah ini. Terus kalau yang mau benar harusnya tanda jadi pun buktinya tuh kwitansi harus ada klausul singkat bahwa itu hanya tanda jadi tergantung apa? Tergantung dari hasil pengecekan dokumen-dokumen. Jadi mestinya harus ada kata-kata seperti itu. Untuk mengamankan UTJ-nya kalau kita lagi nanti ya Pak begitu ya, udah kasih tanda jadi, terus si penjualnya ngasih dokumennya anggaplah ke notaris mana yang ditunjuk sama pembeli, terus notarisnya bilang ini ternyata nggak layak untuk diterusin. Nah, terus masa uangnya nggak dipulangin? Iya, itu gimana? Nah, dalam praktek, kalau untuk tanda jadi, ya kita nggak pernah ketemu karena kita kan kembali lagi notaris selalu di terakhir. Jadi itu kejadiannya tuh pasti di agent atau di penjual langsung. Kalau developer, ya ada developer yang habis terima UTJ terus hilang orangnya, tapi itu jarang karena kalau developer kan besar ya. Kecuali dia developer kecil atau developer, artinya oknum lah. Kalau ada sampai bawa kabur UTJ itu oknum. Tapi jarang sampai ketahuan gitu. Yang sering ya udah kasih UTJ tapi kwitansinya kurang sempurna. Tapi karena jumlahnya relatif kecil, ya pada umumnya orang masih oke deh gitu.
Karena habis UTJ, bawa ke notaris dokumennya, udah oke semua, baru nanti disepakati nanti DP yang lebih besar kayak apa. Disepakatinya bisa lisan, bisa pakai perjanjian. Nah, kita rekomen tentu pakai perjanjian pengikatan jual beli. Untuk pengikatannya itu bagusnya kita buat secara notaril atau bawah tangan sebenarnya udah cukup ya Pak? Iya, jadi kita mesti bedakan antara beli rumah bekas atau beli rumah baru secondary atau primary. Kalau beli rumah baru nggak problem, ya nggak problem artinya nggak ada pilihan. Lo terima, ya udah PPJB-nya terima aja dong, nggak bisa diributin gitu loh, karena itu mesin besar ya, developer besar dan udah template. Tinggal mesti sadar aja ada klausul apa aja di dalam itu. Nah itu pada umumnya orang lebih ngelihat ke developernya. Developernya bagus, dia nggak akan ribut. Mau ribut pun nggak bisa dirubah. Nah itu gunanya juga kembali lagi perlu ada orang yang bisa ngingetin dia. Ini efeknya apa? Tapi pada umumnya cukup aman. Pada umumnya ya, nggak semuanya. Lalu yang lain yang lebih bahaya rumah second. Iya rumah second karena kan penjualnya belum tentu penjual, siapa tahu dia ahli waris. Jadi nama sertifikatnya benar nih nama dia, tapi ini bukan punya dia karena istrinya baru meninggal 7 hari yang lalu. Atau sebetulnya ya itu yang paling sering, jadi kesaru gitu ya istilahnya, namanya dia tapi sebenarnya bukan punya dia. Nah itu gimana tahunya seperti itu? Harus dicek dulu dokumennya, makanya baru tahu. Semuanya seperti itu, dan perlu dijembatani dengan pengikatan jual beli. Nah itu panjang, kalau pengikatan jual beli memang berisiko sekali. Bahkan kami notaris saja, saya notaris dan banyak teman-teman notaris yang malas sebenarnya buat itu. Karena berisiko sengketa. Risikonya besar banget berisiko sengketa gitu. Tapi ya kalau boleh milih, sebenarnya kita dorong semua konsumen itu, pembeli itu memanfaatkan jasa notaris di awal sekali untuk pengikatan jual beli. Kalau begitu, baiknya secara notaril kali ya Pak ya, lebih aman ya Pak? Ya, harusnya notaril. Lebih kuat ya Pak ya, daripada di bawah tangan ya? Walaupun dalam praktek banyak tuh bawah tangan. Biasanya agent nawarin bawah tangan, atau karena nggak ngerti penjual mau pembeli bikin sendiri. Tapi pada umumnya agent. Tapi kalau agent yang hati-hati, yang pengalaman saya lihat di Bintaro BSD, rata-rata kalau DP-nya UTJ atau DP kurang lebih udah 50 juta, itu udah nggak berani dia bawah tangan. Udah harus notaril, segitu ya Pak ya? Ya relatif besar kan. Tapi ada juga yang nekat, cukup banyak yang udah 200-300 juta, tetap aja bawah tangan. Nah itu bahaya, karena kan dengan uang segitu banyak udah keluar ke sisi penjual, jadi lebih repot kan kalau ribut, uang segitu banyak udah kecemplung gitu. Jadi kayak resikonya besar ya Pak. Jadi kalau boleh disarankan, biasakan notaril tuh. Apalagi rumah kan daerah Bintaro BSD nggak ada yang di bawah 1,5 M aja, jarang ya. Gitu. Balik lagi nih Pak Lusius, soal yang DP sama UTJ. Itu kan jadi beda ya. Kalau DP ukurannya kan lebih banyak ya Pak ya, hitungannya ya, untuk pembayarannya. Sedangkan UTJ itu tanda keseriusan kita. Nah, kalau misalnya ini DP emang belum nih Pak, tapi udah terlanjur UTJ Pak. Nah itu gimana ya Pak caranya buat bisa kayak nyelamatin, gimana tuh UTJ bisa balik ke kita gitu, walaupun nggak jadi gitu jadinya beli properti. Selalu dalam prinsip hukum, bukan prinsip hukum sih, dalam dunia dagang, nagih itu selalu lebih susah. Biar kata kamu pakai perjanjian bawah tangan, notaril, apapun juga tetap susah. Tapi kalau ada klausul yang jelas, misalnya kayak UTJ, bukan UTJ, tanda jadi, yang nggak usah notarial dulu lah, mungkin bawah tangan, cukup kwitansi, tapi wordingnya harus bagus ya, artinya klausulnya jelas, kapan dia punya hak untuk nagih. Tapi selalu nagih itu susah, di mana-mana juga begitu, gitu ya, apalagi kalau angkanya udah mulai makin gede. Untuk OTJ-nya Pak, jadi belum DP tapi dalam OTJ dulu. Sih, kalau orang, makanya perlu sebenarnya feel-nya tuh gimana. Nah kembali lagi, orang kan beli properti kan sekali seumur hidup ya. Jadi dia feelingnya tuh nggak terlalu setajam kayak orang yang tiap nggak ada. Gitu kan? Jadi ya cap-cipcuk dah, kadang untung bisa balik, kadang nggak bisa balik. Tapi dalam praktek saya sih, ingat saya sih tidak terlalu sering hilang.
tidak Oh, oke. terlalu sering. Cuman ngapain kembali lagi ambil risiko kayak gitu kan, kesel banget kan. Heeh. Jadi ada baiknya nanti eh, ya mungkin nanti satu saat kita bisa bersharing wordingnya Heeh. kayak apa sih yang benar untuk UTJ gitu. UTJ Iya, ya. iya. Itu kan antisipasi ya Pak ya. Mm-mm. Baiknya tuh jangan. Kalau emang udah telanjur nih Pak, itu tuh gimana ya Pak Terlanjur tuh solusinya? terlanjur apa? Telanjur udah kasih UTJ. Ya nggak apa-apa, selama transaksinya jadi kan. Kalau Kalau misalnya, transaksinya nggak jadi, heeh, ya itu kembali lagi. Nagih itu selalu susah. susah. Kan kamu nggak mungkin untuk UTJ 10 juta nunjuk lawyer Heeh. atau nunjuk apa? Debt collector. Iya, Itu terlalu berat juga ya Pak ya. terlalu jarang orang Mm-mm, lakukan, mm-mm. tapi ya hopefully tidak banyak yang terjadi. Ya semoga aja tetap bisa lanjut Yang jadi saya pikir yang perlu prosesnya ya Pak. perlu ingetin ke pembeli adalah ngapain sih bikin pusing urusan begituan gitu loh. Kenapa nggak ada yang ya belajar lebih banyak lah sebelum jalan. Tapi belajar ya kembali lagi ngapain mesti belajar ya. Datang aja ke ahlinya kan. Istilahnya Belajar langsung ya who is Pak. more important than how. Iya. Jadi kalau kamu mau operasi jantung, gimana ya cara ngoperasi jantung ya? Oh ini yang gimana nih alat ini alat itu. Ngapain belajar gitu? Cari aja dokter jantung kan. Gitu. Belajar Nah, langsung. jadi kalau orang mau transaksi, ngapain dia mesti terlalu, ya oke, harus diedukasi, belajar. Ya cari aja orang yang paling ngerti transaksi, yang berdiri di pihaknya dia. Sementara kita notaris netral ya, kita bukan lawyer ya. Kita netral, kita mandiri, kita tidak memihak. Karena itulah sebenarnya profesi notaris itu paling berguna buat orang awam yang terisiko, yaitu pembeli. Penjual juga orang awam, tapi dia kan tidak terlalu terisiko. Dan memang kalau dia datang ke profesi notaris, harapan saya yakin bahwa dia akan terbalance gitu loh. Cuman kembali lagi, di dalam prakteknya entah kenapa, ya orang nggak datang ke notaris karena dia ketemunya kan bukan notaris. Pertama pasti ketemunya penjual, developer, agent gitu ya. Semua yang mewakili kepentingan penjual. Gitu. Jadi kejawab nggak ya tanyaannya tadi ya? Jadi Ya? sebaiknya jangan sampai lah ya kalau misalnya kita kasih UTJ tapi tidak ada klausulnya gitu ya Ya, Pak ya. kwitansinya Ada harus cukup jelas bahwa perjanjiannya itu juga. hanya tanda jadi. Kalau misalnya menurut suratnya, menurut notaris yang ditunjuk ternyata ada masalah suratnya dan tidak bisa dibereskan, tidak bisa dilengkapi, misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, uang tanda jadi itu harus kembali lagi. Bisa dibikin klausul gitu. Cuman kalau dia nggak menurut dengan klausul itu, nggak menghormati itu, ya udah proses tagihan seperti pada umumnya orang nagih itu susah banget. Iya, Tapi semoga aja jarang, jangan kembali ya lagi ke teman-teman ya, property semoga tidak lovers. terjadi. Jangan sampai kita kejadian seperti itu, kita dijauhkan ya semuanya.